لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah salat subuh ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Al-Qaib Jawari. Kepada Ustaz, terima kasih. Ya, Pak Imam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kajian kita pada hari ini tentang yang paling hangat tentang dua kelompok terjadi pada hari ini. Ada satu namanya kelompok Ubadil Qubur, Ubadul Qabri, hamba kuburan. Sikit-sikit dikubur, berdoa dikubur, acara dikubur. Namanya Ubadul Qabri, penyembah kubur. Yang kedua ada kelompok namanya Ubadul Aras, penyembah aras. Karena Tuhan katanya di atas aras, lalu dia menyembah aras. Dua kelompok. Kedua-dua kelompok ini ada salahnya, ada benarnya. Ya, kelompok Ubadul Qabri, kelompok penyembah kubur kata orang ini, bukan kata orang itu, kata lawannya. Ubadul Qabri ini penyembah kubur, ada salahnya sedikit. Salahnya apa? Ada yang sampai tawaf di sekeliling kubur itu, lalu beribadah di sana. Itu tidak boleh. Yang boleh itu di kuburan itu baca doa, membaca Al-Quran. Ini ada yang tawaf, ada yang mencium nisan itu. Nggak boleh. Itu sedikit aja itu. Jadi tawaf sekeliling kuburan tidak boleh. Mencium batu nisannya atau mencium tanahnya di situ, sujud ke kuburan, lalu sholat menghadap ke kuburan itu tidak boleh, sedikit saja. Yang Ubadul Aras, para penyembah aras, tidak juga sepenuhnya salah. Ada salahnya sedikit. Salahnya sedikit apa? Salahnya sedikit itu agak berlebihan, ekstrim, berlebihan. Jadi rupanya kalau berlebihan itu gak bagus, baik tentang kuburan, tentang aras. Kalau berlebihan itu tidak bagus. Apa berlebihannya Ubadul Aras ini? Orang-orang yang penyembah aras ini, dia tidak mau doa bersama, sendiri aja. Dan ke aras. Doanya itu ke aras karena dia menyangka Tuhan di aras. Padahal
orang kiblat menghadap ke Ka'bah, bukanlah Tuhan berada di Ka'bah. Orang berdoa sujud ke bumi, bukanlah Tuhan berada di dalam bumi. Orang berdoa mengangkat tangan arah ke aras, bukanlah karena Tuhan itu duduk di aras. Tidak. Jadi kalau kita berdoa menghadap ke aras, tangan ke atas, itu apa? Itu namanya adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa, angkat tangan itu ke atas, bukan karena Tuhan berada posisinya di atas. Kalau kita menghadap ke Ka'bah, apakah Tuhan di Ka'bah? Tidak. Apa dia? Kiblat. Kiblat itu tempat menghadap. Sekarang, dulu tidak. Dulunya mana? Pada masa awal Rasulullah itu kiblatnya ke Baitul Maqdis di Gaza, di Palestina sekarang itu. Situ dulu. Nah, lalu Rasulullah berdoa, ya Allah, izinkanlah aku menghadap ke Baitullah saja, bukan ke Baitul Maqdis. Lama Rasulullah berdoa, akhirnya diperkenankan oleh Allah pada waktu Asyar, sehingga ada di Mekah itu namanya Masjid Kiblataini, masjid dua kiblat, yang satu menghadap ke timur, yang satu menghadap ke barat. Satu menghadap ke Baitul Maqdis, satu menghadap ke Ka'bah. Jadi ada Masjid Kiblataini, dua kiblat. Nah, apakah waktu menghadap kiblat itu ke Baitul Maqdis, Allah di Baitul Maqdis? Tidak. Apakah ketika menghadap ke Ka'bah, Allah ada di dalam Ka'bah? Tidak. Bisa masuk dalam Ka'bah? Bisa. Banyak orang kok masuk ke dalam Ka'bah. Jadi kalau di dalam Ka'bah itu kiblatnya kemana? Ada 4 kiblatnya. Boleh menghadap ke sudut sini. Kalau di dalam Ka'bah itu boleh menghadap ke sudut sini, ke sudut namanya sudut Yaman, boleh. Sudut Irak, boleh. Kalaulah di dalam Ka'bah itu kita boleh menghadap kemana saja. Tapi yang sering dipakai itu 4 kiblat. Kenapa? Ka'bah itu lapang juga di dalamnya. Tingginya kalau nggak salah 11 meter itu ya. Kemudian sisi kiri kanan kirinya juga sekitar belasan meter. Jadi lapang di dalamnya. Jadi ada tonggak di dalamnya. Kita bisa lihat di YouTube buka sholat di dalam Ka'bah. Nah, ada orang yang sholat di dalam Ka'bah. Biasanya pembesar-pembesar negara kalau pergi haji itu diistimewakan oleh gubernur atau syekh Mekah bahwa mereka dibawa melihat ada pintunya, pintu Ka'bah, masuk dari pintu itu. Kemudian di atasnya ada pancuran emas namanya. Apa pancuran emas itu? Air kadang-kadang tergenang air hujan di dalam. Ada tempat pembuangannya, itu namanya air pancuran emas. Itu kalau hari hujan orang berebut ingin mandi di situ. Apa katanya? Cari barokah saja. Ada anjuran? Enggak, senang-senang saja. Boleh? Boleh, ya juz, boleh saja. Tapi jangan dikatakan sunat, jangan pula dikatakan wajib. Sekedar senang saja, enggak apa-apa. Nah, jadi itu ada 2. Ada ejekan itu sebetulnya. Ada orang yang diejek dengan ubadul kubur. Ada orang yang diejek dengan ubadul aras. Karena keduanya saling mengejek. Namanya dalam bahasa Arabnya tahzir. Tidak boleh sebetulnya mentahzir itu. Yang boleh adalah memberikan ilmu kepada keduanya. Orang yang selalu ke kuburan, janganlah sampai tawaf pula lah sekeliling kubur itu. Janganlah pula sampai mencium-cium tanah kubur.
Sekalipun itu kuburan Rasulullah, jangan dicium-cium tanahnya. Nah, kalau kita lewat dekat kuburan Rasulullah itu kan di bawah kubah hijau di Madinah. Posisinya kalau kita masuk dari sana, arah ke sini sebelah kiri. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, 3 berdekatan. Nah, jadi caranya bagaimana? Kalau kita lewat di situ melambaikan tangan saja, ya, melambaikan tangan saja kepada ke arah kuburan Rasulullah para sahabatnya. Bacalah salawat, ya, atau baca ayat-ayat Allah, ya bisa juga, ya. Ada juga yang mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, boleh. Kok terhadap orang yang mati kita kasih salam? Iya, kuburan orang biasa saja kok kita disuruh kasih salam. Kuburan biasa di pinggir jalan atau di mana kita lewat, kita beri salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Mudah-mudahan kamu diselamatkan oleh Allah, hei penunggu perkampungan ini. Ad-diyar itu perkampungan, maksudnya perkampungan kuburan. Boleh memberi salam kepada orang sudah meninggal, boleh. Kenapa? Karena orang meninggal itu sebetulnya tidak mati, ya, dia mendengarnya. Yang mati itu apa? Raganya, yang asalnya dari tanah kembali ke tanah, yang berasal dari air kembali ke air. Tapi yang rohnya mendengar, rohnya itu tak pernah mati. Roh itu tak pernah mati, kan dia tak memerlukan makan, tak memerlukan minum, tak memerlukan tempat. Tapi soal tempat secara umum disebutlah rohnya itu berada di alam barzakh. Apa artinya barzakh? Dinding antara dunia dengan akhirat, alam barzakh.